bilang karena terlalu asik dengan niatnya itu di waktu itu. Allah Akbar. Nah, jadi badi panjang. Itu menurutnya gimana apa? Kalau gini ya, amalan-amalan sholat yang sudah ulama sepakat tidak sah, maka menuntut kalau kita tidak jadi nadir, tidak jadi takmir, ya, maka makmum yang tahu itu harus berpisah, tidak boleh bermakmum. Tetapi kalau kita di masjid itu jadi nadir dan takmir, maka ya harus cari solusi yang terbaik. Kadang-kadang ini solusi terbaik itu kadang-kadang kan tidak sengaja, yang bersangkutan tidak sengaja. Jadi kita adakan mari imam, ya, semua imam, karena ini imam itu tanggung jawab dan menjadi panutan. Maka dengan diadakan kumpul bersama, ya, apa kira-kira, nah itu justru paling hebat, ya. Jadi bacaannya, latihannya, takbirnya, karena takbir ini hanya 2 kata tapi harus tepat, ya. 2 kata. Kalau Fatihah masih agak mudah, ada imam yang bisa diikuti. Misalnya imam sholatnya Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu ada yang salah 1, itu dalam mazhab Hanafi masih boleh lanjut. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus dibenarkan semua Fatihah. Ya, ini memang ingatkan orang itu kan sulit. Sulitnya itu sulit mencari cara. Kalau mengingatkan wali murid agak gampang. Ada wali murid kita misalnya wudhunya tidak benar, nah, ya diadakan praktek wudhu saja untuk murid-muridnya dan didampingi oleh walinya. Nah, kita dengarkan wudhunya murid, walinya menyaksikan. Kalau ini kurang tepat, karena sulit cari cara mengingatkan. Ya kalau kita sudah fair, tawarnya baru banyak ulang. Ada nggak terasa? Sama dengan kunut itu loh, ada haknya hadai itu hak pendek. Ada ya, ada ya. Allahumma ini fiman hadait. Itu kalau di kamusnya, kalau ada memberi betul. Kalau ada beragama Yahudi, hadaita, nah, berupa mana?
takbiratul ihram itu gerakannya atau ucapan saja. Terus yang kedua ini ada pertanyaan titipan. Kalau sujud itu kan biasanya subhanallah ya karena itu kalau ditambah misalkan astagfirullahaladzim itu boleh nggak gitu yang sujud? Ada pertanyaan titipan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk takbiratul ihram itu yang jadi rukun itu bacaannya, bukan ngangkat tangannya. Ya, misalnya orang takbiratul ihram tidak ngangkat tangan sama sekali, datang langsung sedaya Allahu Akbar, itu sah. Nah, lalu ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Sunnah itu tingkat-tingkat. Ada sunnah itu pokok ngangkat ini ya dapat pahalanya sunnah. Tapi sempurnanya sunnah itu begini. Untuk kalau ada yang membedakan cara ngangkat tangannya orang laki dengan perempuan, ada yang menyamakan. Kalau dalam kitab bajuri ada yang menyamakan Allahu Akbar. Jadi ini lurus, ya, lurus ini. Dan jari-jari ini bukan tegak menghadap kiblat. Allahu Akbar, ini lurus pundak. Nah, ada yang menyamakan baik laki atau perempuan begitu. Allahu Akbar. Ini yang disepakati oleh ulama fikih. Tapi dalam kitab Ihya, Imam Ghazali cenderung pendapat yang ini dari atas ke bawah. Ngangkat dulu Allahu Akbar macam-macam ya. Tapi yang mayoritas ulama fikih yang Allahu Akbar, bukan begini. Ini sunnah, bahas sempurnanya sunnah. Kalau kita bahas rukunnya hanya dibacakan rukunnya. Ya. Nah, gitu. Jadi ngangkat ini kita bahas sunnahnya. Kalau bacaan itu bahas rukunnya. Nah, yang terpenting ini bacaannya. Kalau gerakannya terserah, tidak berpengaruh ke kesan. Nah, imam ini Allahu Akbar, imam yang ini Allahu Akbar. Misalnya ada yang kemudian untuk perempuan ada yang membedakan. Ada yang begini untuk perempuan Allahu Akbar sampai di sini aja. Allah. Kalau ada orang lagi takbirnya begini, Allah, ini ibu-ibu nanti, bukan hadiah ya. Kalau ibu-ibu begini masih ada yang memang menganjurkan sama dengan laki-laki. Jadi ini bicara sunnah kalau ngangkat. Kalau tadi itu bacaan itu bicara tentang rukun. Yang kedua tentang bacaan sujud. Bacaan sujud itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu
bahkan lebih, pokok selama imam belum bangun. Dan sunnah ditambah, bukan ditambah astagfirullah, ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan yang sudah ada tuntunannya. Kalau astagfirullah tidak ada. Tapi tidak batal, tidak batal sholatnya. Cuma bukan tempatnya. Selama imam belum bangun boleh. Iya, tapi bukan tuntunannya. Jadi tidak disunahkan. Yang disunahkan itu menambah tasbih dengan menambah khusus, ya, menambah jumlah tasbih dan menambah doa sujud yang sudah ada tuntunan dari hadis. Ya, itu seharusnya tidak. Jadi yang ngarang-ngarang sendiri itu nggak ada tuntunannya, walaupun tidak membatalkan itu tidak bisa. Karena ya, misalnya waktu sujud Rabbana nah itu kan bukan, tidak ada tuntunannya. Jadi seharusnya tidak dilakukan, walaupun itu tidak membatalkan sholat. Ya, sebaiknya kalau ingin nambah tasbih sampai 11 lebih, tidak ada tuntunannya. Iya, berarti tidak ada dasarnya dilakukan itu. Ya, sama dengan gini loh. Tuntunannya azan itu tuntunannya ya bahasa azan itu, sunnahnya itu azan itu ya langsung Allahu Akbar. Ada pendapat yang mendahulukan sholawat, hanya itu, lainnya tidak ada tuntunannya. Kalau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar ya. Terus kita apa lagi? Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Baca sembarangan. Apakah dosa? Ya tidak dosa. Walaupun sebelum azan baca Yasin dulu ya tidak apa-apa kan itu. Ya, tapi bukan tuntunannya. Ya, sama dengan itu. Jadi sebaiknya yang nggak ada tuntunannya itu nggak usah dilakukan. Khawatir nanti ditiru akhirnya bisa nyimpang. Ya, bukan baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.